Karena mungkin dokter juga bingung, Bang. Dokter juga Iya, bingung, kan? asli. Hasil pemeriksaan Ya. itu menunjukkan tidak ada suatu penyakit. Iya, Tapi kenyataannya si pasien ini sakit Ya. gitu kan. Kenapa kalau ada malaikat pelindung, penjaga gitu Iya. kan istilahnya, tapi kita masih ada kesurupan. Oke, segitu aja. Gua kali ini mau ngebahas tentang, kembali lagi bersama gua ngobrol santuy. Kembali lagi bersama gua dalam acara ngobrol santuy, dan gua kali ini mau ngebahas tentang dunia gaib. Nah, narasumber kita kali ini adalah Bang Hadi. Oke, Bang Hadi, kita nih mau ngebahas tentang dunia gaib loh, Bang. Nah, pembahasan kali ini cocok banget, Bang, dengan pengalaman Bang Hadi. Nah, gini kita mau sharing ke penonton nih, Bang. Oh ya, boleh. Nah, supaya penonton juga bisa tahu nih, oh caranya seperti ini, oh informasinya seperti ini melalui narasumber yang tepat gitu. Gak juga lah, ini kita penting sharing-sharing. Saya juga nggak tahu terlalu banyak. Yang penting saya beritahu ya apa yang saya bisa, apa yang saya tahu, dan apa yang pernah saya alami, itu aja. Wih, mantap sekali, super. Ya, Bang Hadi, Yap. mau tanya dong, Bang. Sebenarnya definisi dari alam goib atau dunia goib yang tak kasat mata, yang astral, yang mungkin orang merepresentasikannya sebagai sesuatu yang menyeramkan gitu loh, Bang. Nah, itu menurut Bang Hadi bagaimana tuh pendapat Bang Hadi? Kalau sepengetahuan saya gitu ya, kita juga banyak sharing-sharing dengan teman-teman dan juga rekan-rekan yang mengerti tentang goib, dan juga kita juga dari buku kita baca gitu kan, itu nggak seseram apa yang dibayangin orang gitu. Gak seserem ya, Bang ya? Iya. Oke. Kalau kita mau artinya tahu bahwa gaib itu memang ada di Al-Quran gitu. Sudah jelas ya? Sudah jelas. Beritahu. Gaib itu apa gitu kan? Ya termasuk rukun iman. Termasuk dengan rukun iman. Iya. Oke. Misalkan nih, Bang nih, pada awal pembicaraan kita kali ini, buat menonton juga kan mungkin bertanya-tanya nih, Bang. Sebenarnya apa nih yang Bang Hadi bisa sharing dalam pembahasan kali ini menurut pengalaman Bang Hadi? Kita juga pengen tahu nih, Bang, hal-hal yang seperti makhluk astral itu bisa memasuki tubuh manusia itu seperti apa, Bang? Itu namanya kerasukan. Ya. Ya. Kalau di Jawa itu orang bilang tuh perewangan. Perewangan. Ya. Kalau di daerah Kulon itu namanya sambatan. Oh gitu ya, beda ya. Ya. Jadi makhluk-makhluk seperti itu, seperti jin ataupun khodam itu bisa kita masukkan ke badan kita. Bisa juga dia masuk tanpa sengaja ke orang yang diinginkan. Itu gitu. kesurupan. Oke. Tapi kalau kita yang sengaja memasukkan ke badan kita, nyambat namanya. Nyambat. Iya, itu kita memang menginginkan dia masuk ke badan kita. Contohnya, Ya. seperti kayak di daerah Jawa ini ada kuda lumping gitu ya, ada atraksi-atraksi debu seperti itu. Ada nggak cerita-cerita yang bisa kita bagikan ke penonton nih? Oh banyak. Mungkin Ya, tentang ya. pengalaman Bang Hadi pernah lakukan gitu. Saya berapa kali ada ngobatin ya, sebenarnya bukan ngobatin jatuhnya. Saya ngeluarin orang yang kemasukan. Itu seperti dia itu kena santet, ya, dikirim orang, atau dia tanpa sengaja nih. Contoh, dia ke tempat angker, dia ke tempat-tempat keramat, tiba-tiba sampai rumah dia merasa badan nggak enak, merasa berat, dada sakit, kepala pusing, perut sampai mules, kaki lemes. Itu banyak efeknya gitu loh, karena ditumpangi oleh khodam atau jin tadi yang masuk ke badan kita. Itu saya sering bantu orang-orang seperti itu. Oh gitu ya, Bang. Mau tanya dong, Bang, bedanya khodam dan bedanya jin, atau mungkin kita awam menyebutnya setan gitu kan.
Nah, itu bagaimana bedanya, Bang? Gini, kalau implementasi jin dan kodam itu sama sebenarnya. Jin dia di luar, tapi kalau masuk ke dalam tubuh jatuhnya jadi kodam. Sebenarnya sama. Sebenarnya sama, ya? Hanya pembiasan kata aja. Tapi kalau yang kamu bilang tadi setan, itu beda. Beda. Oke. Jadi kalau setan itu di dalam manusia itu ada setan, di dalam jin itu ada setan. Itu sudah diterangkan di Al-Qur'an juga. Gitu. Jadi beda implementasi setan. Setan itu dia menggoda. Gitu, menakut-nakuti, membuat orang percaya bahwa ini terjadi, itu terjadi, itulah setan. Supaya kita itu mungkar dari iman kepada Allah. Gitu. Ya, Bang Adi, misalkan nih, kalau misalkan kita merasa ada sedikit gangguan nih, Bang Adi, kita nggak tahu ya, mungkin lewat di tempat yang jalan gelap atau misalkan angker seperti itu ya. Nah, tiba-tiba nih sampai di rumah terasa berat banget badan atau mungkin sedikit ada pegel-pegel di daerah tubuh mana gitu kan. Nah, kita itu bisa ngebedainnya bagaimana tuh, Bang? Antara memang pegel sendiri beneran atau memang ada sesuatu nih? Ya, memang sulit membedakannya ya, antara kita itu sakit badan ya atau sakit karena hal-hal seperti kemasukan kodam tadi ya. Itu memang susah membedakannya kalau kita bukan orang yang memang mengerti gitu loh. Kalau orang awam dia pikir badan dia sakit seperti orang masuk angin gitu, kepala pusing. Ternyata setelah dia minum obat nggak sembuh-sembuh. Ada juga saya pernah pengalaman dia mengeluh sakit kepala, sakit telinganya, sakit dadanya, bawa ke dokter, CT scan, ronsen, nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa ya? Nggak ada apa-apa. Tapi itu diderita dia bertahun-tahun. Nah, itu dia tuh ya. Nah, harusnya kalau kita sudah periksakan itu ke dokter, ternyata tidak ada hal yang menyebabkan penyakit kita itu seperti pusing, mual, sakit dada, segala macam ya. Itu kita sudah harus curigai bahwa ini bukan penyakit fisik. Situ sudah penyakit rohani. Adanya di batin. Artinya batin itu gaib. Jadi ini ada hubungan dengan makhluk gaib. Jadi kalau misalkan sampai rumah masuk angin terus dikerok nggak sembuh-sembuh, berarti ada sesuatu tuh, Bang. Belum tentu juga. Belum tentu juga. Iya, makanya saya selalu menganjurkan ada saudara-saudara yang kena gitu, kita harus lebih baik periksa ke dokter dulu. Kalau ternyata hasil dari semuanya itu laboratorium, ya, ronsen, CT scan, ternyata tidak ada penyebab sakit tadi, itu dokter juga kadang-kadang malah menganjurkan kita untuk periksa ke kiai atau kepada ustadz. Coba Pak, Bapak minta doanya ustadz, minta doanya kiai gitu. Karena mungkin dokter juga bingung, Bang. Dokter juga bingung, kan? Asli. Hasil pemeriksaan itu menunjukkan tidak ada suatu penyakit. Tapi kenyataannya si pasien ini sakit gitu kan. Nah, itu sebaiknya kalau udah tahu begitu, cepat-cepat konsultasi kepada orang yang mengerti. Contoh ya seperti kiai, ustadz, ulama. Nah, itu minta tolong diruqyah. Harus diruqyah gitu, Bang? Harus diruqyah. Harus diruqyah. Kalau kita di badan kita ada makhluk seperti itu, harus diruqyah. Pertanyaan selanjutnya. Sebenarnya apa itu ruqyah, Bang? Ruqyah itu artinya membersihkan diri dari hal-hal negatif seperti gangguan jin ataupun setan. Yang mengganggu pikiran kita, contoh ya, hati kita, jiwa dan raga kita. Sebentar Bang, ditahan dulu. Berarti kalau di ruqyah itu nggak harus karena kesurupan dong? Tidak. Iya kan? Tidak. Mungkin dia nggak kesurupan juga, ada sesuatu yang menempel. Ada. Contoh ya, gimana? Dia dulunya pernah belajar ilmu kebatinan. Ya, banyak kita, apalagi kita orang-orang kita ini, orang Indonesia ini udah umum lah. Orang belajar ilmu itu, belajar ilmu ini,
punya jimat ini, punya jimat itu, ya kan? Nah, banyaklah katanya untuk jaga badan lah, untuk pengasihan lah, ya kan? Itu banyak sekali. Dan itu biasanya lama kelamaan itu mengganggu, mengganggu keimanan, mengganggu pikiran, dan juga mengganggu kesehatan. Bisa nggak sih kalau misalkan ibaratnya perlahan-lahan tapi mulai-mulai kelihatan gitu ya? Apa mungkin? Pasti Kan? itu efeknya pasti Ya. pasti. Oke. Jadi saya menganjurkan kepada saudara-saudara kita semua, ya kan, sebaiknya kita meruqyah diri. Kalau kita itu tidak sanggup atau tidak bisa meruqyah diri sendiri, kita bisa minta bantuan kepada orang-orang ahlinya, Ya, yang mengerti. yang mengerti tentang ruqyah. Kalaupun memang mau meruqyah sendiri, itu bisa, ada caranya. Sendiri itu maksudnya kita melakukan sesuatu doa itu kepada diri kita sendiri gitu. Iya, kita berdoa memohon kepada Allah untuk membersihkan diri kita dari hal-hal negatif, itu gangguan dari jenis jin ataupun manusia, ya, yang mengganggu pikiran kita, hati kita, jiwa dan raga kita. Itu bisa kita ruqyah sendiri dengan permohonan kepada Allah. Tapi efektifkah sendiri? Efektif sekali kalau kita yakin dengan diri kita dan kepada Allah. Karena semua orang itu sebenarnya sama doanya. Sama ya. Tiap-tiap manusia itu didengar oleh Allah. Kalau saya, ya bukannya saya menggurui dan bukan juga saya tahu, sebenarnya manusia itu selalu dilindungi. Selalu dilindungi. Setiap manusia itu punya malaikat pelindung. Malaikat pelindung. Ya, makanya itu di dalam Al-Quran sudah dijelaskan itu tiap-tiap manusia itu memiliki malaikat pelindung. Itu ada di surat Al-An'am. Al-An'am. Iya. Mantap ya. Jadi ada malaikat pelindung kita di setiap manusia. Ya. Nah, pertanyaannya lagi, kenapa kalau ada malaikat pelindung, penjaga, itu kan istilahnya, tapi kita masih ada kesurupan? Nah, bagaimana tuh Bang menjelaskannya tuh? Gini, jadi malaikat itu berhubungan dengan rukun iman. Oke. Jadi hanya orang-orang yang beriman dan percaya rukun iman itu yang dijaga. Padahal dalam Al-Quran tuh jelas, di situ tidak menyebutkan dia tuh mau agama apa, tapi beriman. Beriman artinya tidak menduakan Allah, tidak musyrik, tidak syirik. Insya Allah malaikat penjaga tadi selalu menjaga kita. Oke. Begitu Mas. Mantap sekali. Oke Bang Adi, cerita dong Bang Adi, ada satu pengalaman yang seru atau ada teman-teman yang mengalami gangguan, ada nggak cerita yang menarik di pembahasan itu? Sebenarnya begini ya, kalau di dalam Islam itu sebenarnya bukan pengobatan ya kalau ruqyah itu. Saya itu hanya ngebantu bimbing, bukan ngobatin. Kalau ngobatin kan tugas dokter. Ya kan ada Iya, dokter medis dan non medis. Saya sebenarnya membantu ngebimbing, ya kan. Gini, nanti mungkin di akhir acara ini saya ini deh berbagi ya, maunya contoh kalau kita mau ruqyah itu apa saja yang harus diamalkan, apa saja yang harus dikerjakan, itu sederhana kok sekali kok. Ruqyah itu sederhana sekali dan tidak ada kesulitan. Insya Allah ketika kita yakin, mau pelet, mau itu santet, mau kita itu kemasukan, ya, mau kita itu ketumpangan, insya Allah keluar. Amin. Ya, Bang, pernah nggak ngebantu orang yang kena santet itu, Bang? Alhamdulillah, saya berapa kali ngebantu orang. Ya bermacam-macam ya keluhannya. Ada yang dia karena belajar ilmu dari muda. Oh, wow. Dia di akhir hayatnya itu susah mati. Oh, itu bener ada tuh ya? Oh ada.
Kalau yang seperti ilmu warisan itu ya, ilmu yang dia belajar dari moyangnya, dari gurunya, entah dari siapa aja ya, itu rata-rata kalau ilmu kebatinan begitu tuh sulit hilang kalau tidak diruqyah. Efektif. Setelah diruqyah dia pasti akan kembali normal. Dan ini pengalaman saya, kalau yang sulit mati, Iya. itu patut kita curigai. Oke. Patut kita curigai. Dia sulitnya karena apa? Apakah dia ada ganjalan, ya kan? Ada hutang yang belum terbayar, ada yang dia ingin ungkapkan dan belum bisa diungkapkan. Contoh kepada anak-anaknya atau kepada saudara-saudaranya. Ada juga yang karena ilmu. Dia dulu belajar ilmu, ternyata ilmu hitam, ya kan? Ilmu kebatinan, gitu. Ya ilmu yang tentang hal-hal masalah gaib lah gitu. Itu biasanya nyangkut malah bikin dia itu susah gitu loh untuk apa ya, Meninggalkan dunia ini. meninggalkan dunia ini, seperti dia ada yang nahan. Oh, ngeri kali bang. Iya gitu. Itu kalau ditahan-tahan kayak gitu bang, ibaratnya ya, apakah sebenarnya dari jiwanya dia itu sudah mati atau setengah-setengah gitu bang? Kalau itu Allahu alam. Allahualam. Tapi yang saya selama ini pernah alami, ya mereka memang sulit, Memang sulit untuk berarti. meninggal. Oh, itu waktu pengalaman Bang Hadi itu waktu itu gimana tuh orangnya? Akhirnya bisa meninggal? Alhamdulillah, Alhamdulillah. setelah saya ruqyah, besoknya meninggal. Oh, jeda 1 hari gitu ya? Ada juga yang nggak jeda 1 hari, sekitar seminggu meninggal. Padahal dia sudah bertahun-tahun ngegeletak di ranjang, Iya, ya dibilang sakit nggak sakit, iya. ya kan? Diobatin juga, Bingung keluarganya ya? bingung, ini sakit apa, ya kan? Dibawa ke dokter, dokter juga nyerah, ya kan? Dibawa pulang nggak sembuh, juga nggak mati, Oke. ya kan? Akhirnya ya solusinya mereka cari orang yang mengerti. Kebetulan jadi saudara angkat saya, dia dulu kena santet. Nah jadi dia cerita-cerita, kebetulan dia kenal deket. Oh ada katanya abang saya yang bisa membantu. Tuh. Ya, saya datengin ke sana. Wis. Ya alhamdulillah itu perempuan ya, ibu-ibu ya, sudah tua. Sudah tua ya, Jadi kalau sore berubah jadi cantik. Nah nanti kalau sudah pagi wajahnya keriput lagi. Loh, kok bisa? Bisa. Seperti Cinderella berubah? Ya. Oh, itu benar seperti ya? itu. Memang kalau masalah apa ya, mistis ini di luar nalar lah. Di luar nalar. Di luar ya? nalar. Ini seperti apa ya? Cerita dongeng, Ya, tapi ini nyata ada ya? Setelah dia tuh habis Isya ya, sekitar habis maghrib, udah selesai Isya lah, itu biasanya dia seperti sehat. Tapi memang baring, suaranya juga berubah seperti gadis muda. Wow. Padahal dia sudah berumur 70 lebih, 80 ya. Dan dia memang posisinya hanya bisa geletak. Oh, maksudnya kritis atau Ya, dibilang kritis bukan kritis. hanya dia terbaring? terbaring dan memang tidak bisa gerak apa-apa. Oh, Hanya nanti kasihan sekali. begitu dia sudah menjelang malam ya, habis Isya itu dia bisa bicara, ngomong seperti anak gadis. Wajahnya pun berubah jadi agak cantik gitu, maksudnya agak muda. Bang, ini beneran nih Bang ya? Iya. Mungkin banyak orang mengira itu ada satu sihir tuh Bang. Ya. Iya kan? Karena nggak mungkin dong bisa ada Itu perubahan kan seperti itu dengan penglihatan keadaan orang-orang. tertentu. Oke. Iya, penglihatan orang-orang seperti itu dari keluarganya. Oke. Ya kan? Seperti itu katanya. Yang mereka alami ngelihat neneknya seperti itu. Makanya mereka bingung. Tapi setelah itu apakah dia bisa bangun lagi atau mungkin jalan? Nggak bisa. Atau mungkin lari-larian? Nggak bisa. Nggak bisa ya? Hanya di ranjang itu aja. Tapi agak sedikit berubah dari Berubah, ya. Yang tadinya agak keriput-keriput, melihat mereka kok jadi kayak agak muda. Terus
bisa ngomong, Bisa ngomong. suaranya juga bukan seperti nenek-nenek. Oke. Gitu. Itu penglihatan mereka ya. Iya. Tapi sebenarnya ya tidak. Sebenarnya tidak. Itu tipu muslihat Ya. jin. Oke. Gitu. Ngeri ya Bang ya. Iya. Saya sendiri nggak lihat kalau dia berubah jadi cantik. Oke. Gitu. Tetap sama. Ya seperti apa adanya. Oke. Gitu. Tapi di kemarin-kemarin gitu ya, mereka cerita seperti itu. Dan itu dialami tiap hari katanya. Itu keluarganya Keluarganya semua. semuanya. Ya, Menyaksikan anaknya, cucunya, dia menyaksikan neneknya seperti itu. Terus apa yang Abang lakukan untuk bisa mungkin Oh ya, kalau ketika orang yang seperti itu, tidak mungkin saya anjurkan dia untuk rukyah diri ya. Saya membantu dia merukyah. Saya bantu tarikin semua ilmunya yang ada di badan dia itu, seperti kodamnya, penjaganya apa, itu saya tarikin. berarti tidak diragukan lagi ada sesuatu yang menempel. Iya, memang ada. Ya saya kan sebelum narik isi ilmunya, ya ada perewangannya. Kalau istilah di sana itu perewangan, itu saya deteksi dulu. Ketika memang ada, saya ambil, saya keluarkan dari tubuhnya si pesakit. Oke. Terus setelah diproses penarikan seperti itu, Bang, apa yang terjadi? Apakah si pasien ini Ya, dia alhamdulillah. muntah-muntah? Enggak, Seperti yang enggak. di acara-acara Kalau- TV gitu kan? Kalau yang di TV memang beda. Gimana? Beda metode saya dengan metode rukyah yang lain. Saya juga nggak tahu kenapa bisa seperti ini. Memang ya pengalaman itu ada sebelumnya gitu. Saya bersyukur Allah memberikan kelebihan kepada saya. Ya. Saya pernah ngomong sama Allah, kalau ini menjadikan saya itu syirik atau musyrik dan menjadikan saya sombong, cabut ya Allah gitu. Tapi ketika ini menjadi amal saya, akan saya laksanakan ya Allah. Bermanfaat untuk sesama. Amin ya insya Allah ya. Oke, Bang. Sejak umur berapa, Bang? Atau sejak kapan Abang sudah bisa merasakan kemampuan-kemampuan seperti itu, Bang? Kalau saya merasakan itu ya sekitar sudah mulai umur 40-an lah. 40-an. Itu Kalau waktu muda sebenarnya bisa dulu ngerti ya. Ya saya kan waktu mudanya agak nakal gitu. Maksudnya belajar ilmu ini, belajar ilmu itu gitu. Sempat saya juga musyrik. gitu, Bang. Iya, saya kalau mau dulu mau ngobatin orang, saya masukin perewangan ke badan saya. Oh, oke. Ada amalannya. Ada amalannya ya. Kita kerjakan dulu itu. Dan itu berjalan berapa lama, Bang? Wah, lama. Cukup lama itu. Lama. Sampai akhirnya di usia 40 tahunan itu Abang baru bisa. Sebenarnya bukan stabil, usia 40 tahunan saya menyadari itu. Itu ketika anak saya masih kecil ya. Saya sudah ngalamin itu. Oh, berarti memang dari. Jadi perjalanan aja. Cuma saya semakin yakin ketika saya di umur 40. Oh, karena mungkin di waktu Abang mengenal hal tersebut, mungkin itu belum begitu memahami ya. Ya. Sampai akhirnya mencari tahu, belajar dan akhirnya mengasah ya. Ya. Mengasah kemampuan dan di usia mungkin sekitar 40 tahunan bisa mengontrolnya gitu ya. Iya. Karena kan ada yang belum bisa mengontrol, ada yang tidak mau mengontrol, kan seperti itu ya. Iya. Karena kalau dulu saya itu belajar sama dengan yang lain-lain itu, dengan orang-orang yang nyebut dirinya paranormal gitu kan. Ya mungkin dia sendiri nggak nyebut, orang lain yang ngomong, oh paranormal gitu kan. Ngobatinya begini, saya tahu. Itu semua pakai perewangan. Oh, oke. Iya. Siap. Jadi buat semuanya jangan percaya hal tersebut karena itu semua menggunakan perewangan. Iya. Kalau pengobatan yang benar menurut Rasulullah itu adalah ruqyah. Oke, di ruqyah. Tidak ada yang lebih hebat dari ruqyah. Itu biasanya proses dari awal sampai akhir ruqyah itu berapa lama? Apakah mungkin sejam atau 2 jam selesai atau 3 jam? Tergantung ya, tergantung. Seandainya dia di tubuh dia itu nggak banyak kodamnya ya,
Sebentar kok. Saya paling hanya narik itu 15 menit, 10 menit kan gitu aja. Oke. Ya, Kalau proses penarikannya mah sebentar. sebentar ya. Paling 2 menit. 2 menit itu. Cuma kita ya tetap kita doa ya kan. Selalu itu salawat. Itu selalu saya panjatkan gitu. Oke, mantap kali. Oke, Bang, mau nanya nih Bang, sebenarnya dari tadi tuh pengen apa namanya sharing Bang. Ya. Buat penonton juga tips untuk menghindari hal-hal goib yang katakanlah ada gangguan ya. Gangguan, kita bicara gangguan dari luar. Apa yang harus kita lakukan? Gitu. Oke. Contoh yang paling gampang ya. Pertama, ketika kita mau keluar rumah, jangan pernah tidak membaca doa. Ya. Sebelum kita keluar rumah kita berdoa. Itu sederhana. Kalau untuk umat muslim ya, itu Al-Fatihah, Ikhlas, Falak, Anas. Oke. Itu ketika kita mau keluar rumah ya. Ya. Ketika kita mau tidur, sebenarnya doanya paling sederhana. Itu yang kadang-kadang diajarkan kepada anak-anak kita ya. Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Karena Allah aku hidup, karena Allah aku mati. Jadi kita harus diimani. Kadang-kadang hanya keluar mulut aja ya kan. Tahu-tahu kita kurang yakin gitu loh. Bahwa kita ini tiba-tiba kesurupan. bahwa kita ini hidup karena Allah, kita mati karena Allah. Jadi jangan pernah takut bahwa kita bahkan dibunuh oleh makhluk begitu. Ya, jadi Kalau kita yakin artinya tadi ya, karena Allah aku hidup, karena Allah aku mati. Berarti kalau mati karena Allah. Nggak ada orang mati karena dicekik setan. nggak ada. Nggak ada. Tapi kalau mati ketakutan lihat setan masuk jurang, Ya. banyak. Kayak kejadian di Gunung Gede, Ya. ya kan? Di Sukabumi, Nah, itu banyak. banyak. Orang tahu-tahu ketemu di mana di jurang. Nah, tuh. Itu ketakutan. Iya, karena ketakutan itu panik. Akhirnya Panik dan jatuh akhirnya juga, ya gitu kan. makhluk seperti Terjatuh. itu masuk ke pikirannya. Oh, kayak ini ya. Jadi dia sebagai- disesatkan. Iya, sebagai Karena di penyesat. tempat-tempat seperti itu memang ada kerajaan siluman, kerajaan gaib itu ada. Ada ya. Ada. Oke. Tapi ingat ya saudara-saudara, sebelum kita baca Al-Fatihah, Ikhlas, Falak, Anas, sebaiknya kita selalu bersalawat kepada Nabi kita, junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Jadi habis sholat itu kita berzikir ya. Boleh subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Oke, bebas ya. Terus jangan lupa bersalawat. Kalau masalah jumlah atau hitungan terserah. Itu gimana menurut kita aja yang baik lah. Mau 10 kali, mau 33 kali, mau 100 kali, itu terserah. Baru setelah itu kita baca Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falak, Anas, Hasbunallah wa ni'mal wakil 33 kali. Tapi seperti yang saya bilang tadi, setiap surat ditiupkan ke air yang ada di gelas. Setelah itu, ya, Hasbunallah wa ni'mal wakil 33 kali, tiupkan lagi ke gelas, berdoa. Ingat doanya ya. Diingat. Ya Allah, saya meruqyah diri saya untuk membersihkan diri dari gangguan jin ataupun setan, baik itu dari jenis jin ataupun manusia yang mengganggu pikiranku, hatiku, jiwaku, dan ragaku. Minum. Sudah itu, tarik nafas, tahan, kira-kira ya 10 hitungan detik, baru kita lepaskan. Kita buang lewat hidung boleh, lewat mulut boleh. Artinya kita pasrah, kita buang.
baik itu yang punya ilmu, yang dulunya pernah belajar, ataupun dia kena santet, ataupun dia itu ketumpangan, insya Allah bisa keluar kalau kita ikhlas. Insya Allah. Gitu Amin. ya. Sekali lagi, doanya mudah. Ya Allah, saya meruqyah diri saya untuk membersihkan diri dari gangguan jin atau manusia yang mengganggu pikiranku, hatiku, jiwaku, dan ragaku. Ya, oke? Oke. Kalau ada salah-salah dan kurang, saya mohon maaf. Tapi intinya, kita berdoa dengan keyakinan. Kalau ada doa yang lain, ada tambahan, silakan. Silakan. Kalau itu menurut saudara-saudara lebih baik, silakan. Tapi cuma sederhana itu seperti tadi aja. Ya Allah, saya meruqyah diri saya untuk membersihkan diri dari gangguan setan, ya, baik itu dari jenis jin ataupun manusia yang mengganggu pikiranku, hatiku, jiwaku, dan ragaku. Oke. Super sekali. Buat pemirsa juga tadi sudah disampaikan dengan Bang Hadi doa ya, doa dan salawat tadi sudah disampaikan, dan mudah-mudahan itu bermanfaat dan bisa membantu ya dari teman-teman juga yang mengalami hal-hal yang tadi sudah disampaikan Bang Hadi gitu. Nah, gini Bang Hadi, sebenarnya sih kalau misalkan ya kita sendiri yakin karena Allah itu ada, dan kita yakin bahwa selama kita bertakwa, beriman, dan kita memiliki kekuatan untuk menjalankan ibadah apa yang diperintahkan dan dijauhi larangan-larangannya, insya Allah semuanya itu akan bisa memberikan ketenangan. Betul ya Bang ya? Ya. Buat teman-teman, jangan disalahartikan. Semua hal yang kita bahas di sini untuk bermanfaat, untuk positif, hal yang positif buat teman-teman bisa dibagikan ke teman-teman yang lain juga. Dan jangan khawatir bahwa kita akan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul ya Bang ya? Ya. Oke. Tambahan sedikit mungkin Bang, mengenai yang tadi itu pengobatan. Nah ini kita tidak ada unsur di mana kita promosikan menjual jasa hanya karena kita ikhlas lillahi ta'ala, ingin membagikan hal-hal yang penting sebenarnya untuk bisa banyak diketahui orang ya, gitu. Oke, Bang Hadi, ada yang mau disampaikan lagi nggak sebelum kita menutup acara nih? Kesimpulan aja ya kali. Kesimpulan boleh. Jadi ya cuma satu yang saya ingatkan untuk saudara-saudara kita, terutama yang beragama Muslim ya. Jangan sampai musyrik ataupun syirik. Itu saja, karena kalau kita musyrik dan syirik, ya Allahu alam, lindungan Allah tuh jauh. Tapi kalau kita tidak musyrik, tidak syirik, insya Allah kita selalu dilindungi Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah yang menjagaku, dan Allah sebaik-baik pelindung. Oke. Luar biasa sekali. Oke, buat teman-teman, kita sudah sampai di penghujung acara. Pembahasan kali ini tentang dunia seputaran goib bersama saya Renhard Shalendra dan Bang Hadi di sini sebagai narasumber. Nantikan di video-video selanjutnya, karena pembahasan yang nanti akan tayang akan lebih menarik lagi. Jadi jangan sampai lupa dan tekan tombol like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Sampai ketemu di lain kesempatan, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.